hancurkan kekuasaan Amerika, hancurkan kekuasaan Inggris. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Pahlawan nasional yang paling menginspirasi bangsa Indonesia. Bulan Agustus menjadi bulan yang paling penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus, semua rakyat di negeri ini memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan dari tangan para penjajah, Belanda dan Jepang ini sendiri tak lepas dari perjuangan para pahlawan bangsa. Cerita kepahlawanan mereka pun masih dikenang hingga saat ini. Berikut 10 pahlawan nasional yang paling menginspirasi bangsa Indonesia. Bung Tomo. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Sosok pahlawan nasional ini selalu diidentikan dengan Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November. Pejuang sekaligus tokoh jurnalis asal Surabaya itu berhasil mengobarkan semangat juang rakyat Indonesia dengan semboyan merdeka atau mati. Dalam pertempuran besar melawan pasukan penjajah di Surabaya pada tanggal 10 November 1945, peristiwa itu dikenang sebagai Hari Pahlawan. Saudara-saudara, bakul soto, bakul tahu. Muhammad Hatta. Tokoh nasional yang lebih dikenal dengan sapaan Bung Hatta ini merupakan salah seorang proklamator. Sejak muda, pria kelahiran Bukit Tinggi 12 Agustus 1902 dan lulusan Belanda ini sudah dikenal sebagai aktivis dan organisatoris hingga jadi seorang negarawan yang sering mendampingi Soekarno dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah merdeka, dia pun diangkat sebagai wakil presiden Indonesia bersama dengan Soekarno sebagai presiden. Patimura. Patimura merupakan panglima perang dalam perjuangan rakyat Maluku melawan VOC Belanda. Di bawah komando Patimura, sejumlah kerajaan Nusantara seperti Ternate dan Tidore bersatu menghadapi penjajah pada tahun 1817. Namun, pria yang bernama asli Thomas Matulesi ini tertangkap dan digantung di Ambon pada tanggal 16 Desember 1817. Kini, namanya pun dikenang sebagai pahlawan nasional dan dijadikan nama jalan, stadion, dan universitas. Tuanku Imam Bonjol. Perlawanan heroik ditunjukkan oleh Tuanku Imam Bonjol dalam Perang Padri di Sumatera Barat. Selama 5 tahun, dia bersama pasukannya berhasil membuat penjajah kesulitan menghadapi kaum Padri. Hingga pada tahun 1838, Belanda akhirnya mampu menangkapnya melalui tipu muslihat. Dasarnya, pertempuran ini diabadikan dalam bentuk museum dan monumen Imam Bonjol yang berlokasi di Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien merupakan salah seorang pahlawan nasional perempuan dari Aceh. Dia ikut memimpin perlawanan rakyat terhadap Belanda pada masa Perang Aceh sejak menikah dengan Tengku Umar di tahun 1880. Namun, pada tahun 1899, Tengku Umar pun gugur di tangan Belanda, sehingga Cut Nyak Dien harus berjuang sendiri memimpin pasukannya. Kemudian dia ditangkap pasukan Belanda di Melago, Aceh pada tahun 1901. Ki Hajar Dewantara. Nama Ki Hajar Dewantara identik dengan dunia pendidikan Indonesia. Bahkan, hari kelahiran pria asal Yogyakarta yang memiliki nama asli Raden Mas Soehardi Sarjoningrat ini pada tanggal 2 Mei pun diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kiprahnya dalam dunia pendidikan adalah sebagai pendiri perguruan taman siswa yang diperuntukkan untuk penduduk pribumi pada zaman penjajahan Belanda yang tidak bisa mendapatkan pendidikan. Pangeran Diponegoro. Pahlawan nasional ini dikenal karena memimpin perang Diponegoro di Jawa pada kurun waktu 1825 hingga 1830. Yang tercatat sebagai perang dengan korban paling banyak dalam sejarah Indonesia. Selama 5 tahun, perang terbuka terjadi di sejumlah daerah utama di hampir seluruh Pulau Jawa. Belanda pun sempat kesulitan menaklukkan Pangeran Diponegoro, di mana ribuan serdadu mereka menjadi korban yang menyebabkan kerugian 20 juta gulden. Raden Ajeng Kartini. Salah seorang pahlawan nasional perempuan ini telah menghabiskan sebagian hidupnya untuk memperjuangkan kesetaraan hak kaum wanita. Raden Ajeng Kartini memang merupakan seorang perempuan ningrat yang memiliki pemikiran moderat. Dia pun mendirikan sekolah khusus kaum perempuan bernama Sekolah Kartini di Semarang pada tahun 1912. Untuk mengenang perjuangannya, tanggal lahirnya pada tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Jenderal Sudirman. Diangkat sebagai Panglima Besar TNI pada tanggal 18 Desember 1948 dengan pangkat jenderal. Sudirman pun langsung menghadapi agresi militer II oleh Belanda ke Yogyakarta sehari kemudian, bersama dengan pasukan kecil dan dokter pribadi. Dia memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Dia juga mengomandoi kegiatan militer di Jawa, termasuk serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto.
Soekarno. Biarkan waktu yang jawab semua ini, takkan ku. Inilah pahlawan nasional yang paling menginspirasi bangsa Indonesia. Selain sebagai tokoh proklamator dan Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno juga dikenal sebagai pencetus dasar negara, yaitu Pancasila. Tidak hanya itu saja, dia juga adalah seorang orator yang handal dan politikus cerdas yang menguasai 8 bahasa. Tokoh bangsa yang dikenal dengan sapaan Bung Karno ini selalu bisa menggetarkan hati para pendengarnya saat berpidato.